memahami kitab suci dengan roh. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Sangatlah penting engkau memahami kitab suci bagi dirimu sendiri. Inilah satu-satunya materi yang dijamin membantumu melewati jalan terjal di depan dengan sukses. Tuhan berkata pada Yosua, jika ia memeditasikan kitab suci, dia akan menjadi sukses dan makmur. Yesus adalah perwujudan pengetahuan yang sesungguhnya, perwujudan kebijaksanaan. Namun ia mengarahkan para pendengarnya kepada kitab suci. Faktanya, mujizat pertama yang dilakukan setelah kebangkitannya adalah tentang kitab suci, seperti yang kita baca pada ayat pembuka tadi. Ia sangat ingin mereka memahami kitab suci, sehingga ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Ia memberi penekanan pada kitab suci. Ia mengajarkan mereka perkataan para nabi di sepanjang kitab suci untuk membuat mereka tahu berbagai nubuatan tentang Kristus. Pada saat awal pelayanannya, ia berdiri di sinagoga untuk membaca dari gulungan kitab Yesaya, seperti disebutkan dalam Lukas 4 ayat 16-21. Dan ia berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ia menekankan pengenapan kitab suci, dan bahwa kitab suci adalah pewahyuan tentang dirinya sendiri ketika ia melayani para murid ini setelah kebangkitannya. Alkitab mengatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas 24-27. Keseluruhan hidupnya adalah tentang kitab suci. Ini adalah sesuatu yang harus engkau responi dengan serius. Fokuskan hidupmu pada kitab suci. Yohanes 5 ayat 39 mengatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun memahami kitab suci bukan di dalam kepala. Untuk memahaminya adalah dengan roh. Tanpa roh engkau tak dapat memahaminya. Bukan untuk mengutipnya guna membuat orang lain terkesan, tetapi untuk menghidupinya. Tak ada gunanya mempelajarinya supaya bisa menjelaskannya kepada semua orang dan membuat orang lain terkesan, sementara hal itu tidak memiliki kuasa dalam hidupmu. Jika engkau tidak menghidupinya, pengetahuan di kepala tentang kitab suci tidak akan mendatangkan kebaikan padamu. Jadi tetapkan pendirianmu bahwa melalui roh, engkau akan menjadi mahir dalam kitab suci. Berikan perhatian pada firman, pahamilah dengan roh, dengan begitulah engkau seharusnya hidup. Itu adalah untuk kehidupanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kitab suci yang kau pakai untuk memimpin dan menuntunku kepada tujuan yang engkau rencanakan bagiku. Aku hidup dengan penuh keyakinan dan sukacita setiap hari, mengetahui bahwa engkau bersamaku, di dalamku dan untukku. Pada saat aku memberi perhatian lebih pada kitab suci melalui roh, mata pemahamanku terus-menerus diterangi untuk berjalan dalam jalur yang telah kau tetapkan bagiku, dalam kemenangan dan kesuksesan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus. Amin.